Assalamualaikum Pak Hamdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Toto. Sehat Pak Hamdan? Alhamdulillah, mohon doanya semoga tetap sehat jenengan juga. Amin, amin ya Rabbal alamin. Pak Hamdan, jangan terlalu tegang. Ini mau membahas terkait dengan pra-observasi yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 20 November ya Pak Hamdan ya. Di kelas 7B Pak Toto. Di kelas 7B. Baik Pak Hamdan. Materinya untuk di kelas 7B nanti materi tentang apa Pak? Materinya itu tentang ikhlas, dan yang saya sampaikan nanti itu ada beberapa hal. Yang pertama itu pengertian ikhlas dari segi bahasa. Kemudian pengertian ikhlas dari istilah. Kemudian ayat-ayat yang terkait dengan ikhlas. Salah satunya surah Al-Ikhlas tadi, untuk menambah pemahaman mengenai ikhlas nggih. Dan yang kelima itu mengenai implementasi ikhlas. Implementasi ikhlas. Nggih. Ya, Pak Hamdan, kalau melihat materinya ini kan cukup lumayan banyak. Nggih. Nah, nanti tujuan boleh nanti Pak Hamdan menyampaikan tujuan untuk pembelajaran di materi ini apa Pak Hamdan kira-kira? Tujuannya tentu saja mengenai ikhlas ini adalah anak-anak mengerti dulu. Jadi ketika mereka terbersih dalam pikirannya, ikhlas itu seperti apa sih, setidaknya mereka punya pakem dulu. Oh, ikhlas itu harusnya seperti ini, ngoten. Sehingga mereka bisa mengetahui dulu ikhlas itu dari segi bahasa apa, segi istilahnya apa. Sehingga itu sudah terpikirkan nanti dalam otak mereka masing-masing bahwa ikhlas itu batasannya dari sini sampai sini, ngoten Pak Toto. Kemudian mengenai ikhlas juga itu sebenarnya anak-anak itu kan hanya mengenal kata ikhlas tanpa mengetahui artinya, ngoten. Ketika ditanya ikhlas itu apa sih sebenarnya, ya cuma ya ikhlas gitu, tahu, tapi nggak tahu makna isinya, tapi nggak tahu artinya ikhlas itu sendiri apa, ngoten. Makanya saya kaitkan dengan surat Al-Ikhlas tadi. Yang selanjutnya adalah tentu saja mengenai bagaimana cara bersikap ikhlas itu seperti apa, ngoten Pak Toto. Untuk tujuan yang sudah disampaikan Pak Hamdan, memang anak-anak butuh benar-benar ngerti dan tahu isi dari makna ikhlas itu ya Pak. Bukan hanya sekedar teori, tapi memang harus benar-benar diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah gitu ya Pak Hamdan ya. Nah, strategi Pak Hamdan atau mungkin metode yang akan digunakan ketika observasi nanti seperti apa Pak Hamdan? Karena ini materi mengenai akhlak ya Pak Toto, saya untuk pertemuan pertama ini hanya menggunakan metode ceramah saja dulu. Saya akan terangkan bagaimana ikhlas itu dari segala macam yang saya tunjukkan tadi, itu semuanya. Setelah itu baru kita mungkin akan mengerjakan beberapa tugas soal pertanyaan, entah itu pertanyaan melalui aplikasi online seperti di Google Form atau langsung saya diktekan nanti. Kita lihat jamnya, kalau memungkinkan seperti itu. Tapi kalau tidak memungkinkan nanti saya kirimkan secara online saja, ngoten Pak Toto. Gitu. Baik, tadi ada beberapa pertemuan ya nantinya ya Pak Hamdan untuk materi apa namanya? Jatahnya 2 tatap muka. 2 tatap muka. 2 tatap muka. Nah, berarti untuk yang pertama nanti rencananya pakai metode ceramah. Ceramah dulu. Setelah itu saya minta anak-anak mengerjakan soal untuk mengukur tingkat pemahaman mereka tentang ikhlas sudah sejauh mana, ngoten Pak Toto. Apa nanti ketika dalam pelaksanaan observasi, apakah Pak Hamdan menggunakan media pembelajaran apa yang mungkin nanti bisa ditaruh di materi ikhlas supaya bisa mengena ke anak-anak? Apakah ada Pak Hamdan? Untuk saat ini saya hanya pakai ceramah murni saja Pak Toto. Jadi tidak ada materi yang terkait, media terkait pun juga tidak. Tujuan saya adalah untuk memahamkan dulu secara garis besar ikhlas itu seperti apa. Jadi anak-anak harus tahu dulu apa artinya ikhlas, karena ikhlas ini kan sudah menjadi bahasa serapan kita, tanpa mengetahui ikhlas itu sebenarnya apa dalam bahasa Arab maksudnya, ngoten Pak Toto. Jadi saya terapkan dulu metode ceramah ini semaksimal mungkin sambil mengkondisikan anak-anak supaya tetap tenang di dalam kelas. Baru setelah itu kita lihat, saya evaluasi lagi apakah ada perlu ditambah atau dimodif lagi cara mengajar saya tentang materi
ini, ngoten Pak Oh Toto. gitu. Baik Pak Hamdan. Apakah dalam persiapannya ada kesulitan atau gimana Pak Hamdan? Dalam Karena ini materi akhlak dan ini terus terang ya Pak Toto, ini materi baru sebenarnya. Iya. Jadi materi ikhlas ini pengganti dari materi yang sebelumnya sudah dituliskan di dalam buku, dan ini baru keluar semester kemarin, semester ini, semester ganjil. Jadi kita harus menyesuaikan lagi, karena kalau kurikulum 13 kemarin kan ikhlas itu digabungkan dengan beberapa hal yang lain seperti ikhlas, jujur, dan amanah, ngoten Pak Toto. Sekarang hanya ikhlas saja. Oh fokus ya berarti di kurikulum. Untuk jujur dan amanahnya tidak dicantumkan. Jadi selama 2 pertemuan itu kita hanya membahas mengenai ikhlas, dan itu tentu saja bagi saya harus ngoprek-ngoprek materi. Saya harus mencari beberapa hal. Makanya saya tambahkan tambahan surah Al-Ikhlas tadi itu sebagai apa ya, tambahan materi dan masih terkait sangat antara surah Al-Ikhlas dengan sikap ikhlasnya. Ngoten Pak Toto. Jadi saya harap sih sebenarnya materi yang terus terang ini saya juga tidak 100% siap. Tetapi saya tetap berharap semoga hasilnya maksimal bisa diserap anak-anak. Pak Hamdan. Berarti tidak ada kendala ya Pak Hamdan ya untuk menyiapkan materi yang akan dibawakan di kelas 7B ya Pak Hamdan. Ya, kalau untuk menjelaskan insya Allah tidak ada kendala, karena K13 kemarin sudah ada, cuma hanya untuk menyiapkan apa yang perlu disampaikan saja kepada anak-anak. Jadi kita memperbanyak sub-subnya saja dalam ikhlas itu. Ngoten Pak Toto. Ya. Oke Pak Hamdan. Kalau semisal persiapannya sudah matang, pastinya hasilnya juga nanti akan maksimal. Nah, harapan dari kami semua, kenapa adanya praobservasi ini, saya untuk melihat kesiapannya Pak Hamdan sebelum mengajar di kelas. Nah, nanti ketika Pak Hamdan sudah siap dengan materi yang dibawa, nanti silakan dimaksimalkan dan diaplikasikan dalam pembelajaran semaksimal mungkin. Apalagi materinya ikhlas. Nah, materi ikhlas ini kadang anak-anak memahami teorinya, tapi belum tentu memahami isi dari makna ikhlas itu. Mungkin itu lebih ditekankan lagi Pak Hamdan dalam memberikan pembelajaran di kelas 7B ya Pak Hamdan ya. Nah, dari sini apakah ada ditanyakan lagi Pak Hamdan? Ya, sebenarnya untuk materi ikhlas ini karena tergolong baru dan tidak ada buku panduannya, saya agak bimbang Pak Toto. Saya khawatirnya meskipun saya anggap ini sudah hampir siap, tetapi saya tidak tahu apakah nanti di kelas akan ada banyak masalah muncul, ngoten Pak Toto. Oleh karena itu saya minta bimbingan jenengan, mohon dievaluasi kalau ada yang keliru, ada yang perlu saya rubah, nanti jenengan sampaikan ke saya supaya bisa lebih maksimal lagi menjelaskan materi kepada anak-anak. Ngoten pasti Pak Hamdan. Dalam nanti setelah ini kan masih ada keterlanjutannya, dan nanti saya observasi Pak Hamdan ketika memberikan pembelajaran di kelas. Nanti setelah pembelajaran di kelas selesai, nanti ada pasca observasi, di mana nanti kita mengevaluasi pembelajaran yang sudah Pak Hamdan lakukan. Siap. Mungkin itu aja Pak Hamdan, ada lagi ditanyakan? Cukup, mohon doanya semoga lancar. Ya pasti, semoga lancar dan dimudahkan. Amin. Nanti pelaksanaannya di kelas 7B hari apa Pak Hamdan? Hari Rabu nggih Pak Toto. Jamnya nanti insya Allah jam 8.20 sampai 9.40. 9.40, 2 jam ya Pak Hamdan. 2 jam pertemuan. Baik, nanti di jam itu saya ke kelas untuk mengobservasi Pak Hamdan, dan harapan saya pun juga bisa berjalan maksimal, jalan baik, dan tidak ada kendala apapun ketika dalam pemberian materi yang ada di kelas 7B. Amin, insyaallah Pak Toto. Siap Pak Hamdan, terima kasih. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai ikhlas. Ketika saya berkata mengenai ikhlas, yang terbersih dalam pikiran kalian apa yang kalian ketahui, apa yang kalian pahami mengenai ikhlas?
Kalau kita lihat surah Al-Ikhlas itu kan artinya mengesahkan Allah ya. Artinya begini, surah Al-Ikhlas itu menunjukkan bahwa Allah Ta'ala menjawab tuduhannya orang-orang kafir Quraisy saat itu. Ya, orang-orang Quraisy bilang kepada Rasulullah, "Hei Muhammad, kita ini juga menyembah Allah. Tetapi kita menyembah Allah juga melalui perantara Tuhan-Tuhan kami. Allah itu punya sekutu." Bahasa kasarnya begitu ya. Rasulullah tidak menjawab, beliau hanya diam. Kemudian turunlah surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah ya Muhammad, Allahu ahad. Allah itu hanya satu. Allahus samad. Allah itu tempat meminta pertolongan. Lam yalid. Allah tidak melahirkan, tidak beranak. Walam yulad. Dan tidak pula diperanakkan atau tidak melahirkan. Artinya Allah itu hanya satu, tidak ada Allah yang lain. Jelas ya? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sekutu baginya satu pun. Nah, dari sini kemudian kita pahamkan bahwa ikhlas itu artinya memurnikan, membersihkan. Jelas sampai di sini ya? Artinya ikhlas itu menurut bahasa adalah murni. Jelas sampai di sini? Ya. Murni itu artinya tidak ada hal-hal yang lainnya. Tidak ada unsur-unsur yang lain, hanya murni. Kalau kita terjemahkan dalam istilah, ikhlas itu artinya berbuat baik, berbuat ketaatan kepada Allah dengan niatan hanya menyembah kepada Allah. Itu artinya ikhlas. Ketika kita menolong seseorang, kita lihat apa niat kita saat menolong orang itu. Ketika kita beribadah, misal ketika kita sholat, apa yang terbersih dalam pikiran kita di dalam sholat. Maka itu yang menjadi tujuan kita sholat atau latar belakang kita sholat. Berbuat hal yang bermanfaat untuk orang lain, maka kita tidak memikirkan hal-hal yang lain pula. Kita hanya memikirkan bahwa kebaikan ini kita persembahkan hanya untuk Allah. Kenapa harus persembahkan kepada Allah ya? Karena kita muslim. Ingat ya, bacaan kita ketika awal sholat setelah takbiratul ihram apa? Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi sampai pada bacaan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau kita terjemahkan itu adalah bentuk perbuatan ikhlas sebenarnya. Mungkin sampai di sini kita akan bahas materi kelanjutannya pekan depan. Kemudian untuk tugas-tugasnya nanti akan saya kirimkan melalui grup WhatsApp kalian ya. Terima kasih. Mari kita tutup pertemuan pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa qabalna bisirril Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Hamdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Hamdan? Alhamdulillah sehat. Mohon doanya, Alhamdulillah. Pak. Sudah makan? Sudah. Alhamdulillah tadi jam 9 pagi kita sarapan. Iya, alhamdulillah. Yang rileks aja Pak Hamdan, Nggih, Pak jangan Tato. terlalu tegang. Siap pun. Sama-sama sharing, sama-sama belajar. Nggih. Pak Hamdan, saya menindaklanjuti dari rencana kemarin praobservasi, terus observasi jenengan di kelas. Saat ini pasca observasi dari kegiatan yang ada di kelas kemarin. Nah, dari observasi atau dari Pak Hamdan mengajar di kelas kemarin, kira-kira pengalaman atau perasaan Pak Hamdan ketika mengajar di kelas dengan saya dampingi itu seperti apa Pak Hamdan? Alhamdulillah kemarin jenengan dampingi selama 2 jam penuh ya Pak Toto. Ya, Pembelajaran itu saya rasakan tentu saja saya pasti gugup karena didampingi sama jenengan. ya.
Dan yang kedua, pembelajaran kemarin kan membahas mengenai materi ikhlas gitu, Pak Kelas, Toto. betul. Saya merasakan pembelajarannya seharusnya berjalan lancar, ngoten Pak Toto. Ya, Hanya, tetapi karena saya melihatnya agak berbeda, mungkin ini juga sambil minta saran dari jenengan Pak Toto. ya, Jadi pembelajarannya yang kemarin saya lihat itu ada beberapa anak itu yang sepertinya kurang semangat mengikuti pembelajarannya. Entah karena mereka bosan atau bagaimana, dan itu pasti sangat berpengaruh sekali kepada saya yang menjelaskan materi yang pertama. Dan yang kedua, karena anak bosan, mereka jadi ngobrol dengan satu sama lain. tidak memperhatikan Pak Hamdan nggih. Tentu saja akhirnya ini mengganggu suasana kelas yang menjadi tidak kondusif, ngoten Pak Toto. Mungkin karena saya menerapkan metode ceramah saja nggih Pak Toto, sehingga anak-anak itu seperti kurang menangkap materi yang saya sampaikan. Yang kedua, kemudian anak-anak itu juga mungkin ini materi untuk apa, ngoten. Mereka melihat materi ini cuma hanya sekedar mengenal, menghafal dan selesai, ngoten. Tidak ada terus saya harus apa setelah tahu materi ini, ngoten Pak Toto. Mungkin ini jadi kekurangan bagi saya selama pembelajaran yang kemarin Pak Toto, ngoten. Nah, dari perasaan Pak Hamdan tadi yang sudah diutarakan, melihat adanya siswa yang bosan, adanya siswa yang kadang main sendiri. Nah, untuk rencana ke depan, mungkin hal apa yang perlu diperbaiki ketika pembelajaran di kelas? Karena kemarin kita belajarnya menggunakan metode ceramah saja nggih Pak Toto, saya lihat anak-anak itu hanya melihat saya, mereka tidak aktif, tidak ada partisipasi di dalam kelas, ngoten Pak Toto, sehingga mereka merasa seperti bosan, ngoten. Jadi saya akan mencoba beberapa hal. Yang pertama adalah saya akan mencari film pendek yang membahas mengenai ikhlas, ya mungkin durasinya tidak sampai 1 jam seharusnya nggih Pak Toto. Saya akan mencari video itu yang nanti akan saya putar kepada anak-anak setelah pembelajarannya dimulai. Nah, kemudian saya minta mereka menyaksikan bagaimana penerapan rasa ikhlas dalam kehidupan sehari-hari itu seharusnya dilakukan, ngoten Pak Toto. Dan yang kedua, setelah video itu dilakukan, dilihat, saya ingin melihat anak-anak apakah mereka ada perkembangan, apakah mereka mulai memahami materi yang disampaikan pada hari ini, ngoten. Sehingga saya akan membuat sistem pembelajaran berdiferensiasi. Sistemnya adalah saya mungkin akan membagi beberapa kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 anggota. Saya akan minta anak-anak memahami materi tersebut dengan cara merupakan sebuah produk. Mereka membuat sebuah produk, entah itu produk yang berbasis video atau hanya slide materi yang mereka tulis, atau bahkan mungkin mereka bisa membuat sebuah prosa, entah itu puisi atau cerita, yang mengarah kepada materi tersebut. Tetapi materinya langsung ke arah aplikatifnya saja, sehingga mereka tidak perlu menjelaskan ikhlas itu apa? Dalilnya apa, Jadi mereka hanya berfokus kepada penerapan ikhlasnya di dalam materi itu. Ya, jadi mencoba mengalihkan dari metode ceramah ke diferensiasi gitu ya Pak ya. Dan nanti rencananya Pak Hamdan mengajak anak-anak membuat proyek. Jadi nanti anak-anak misal sukanya di video itu memperhatikan, setelah memperhatikan nanti langsung dipraktekkan. Atau yang kedua, menyuruh anak-anak atau meminta anak-anak untuk membuat gambaran produk dari materi ikhlas tadi gitu ya Pak ya. Nah, dari apa yang direncanakan Pak Hamdan, kira-kira rencana Pak Hamdan itu akan dilaksanakan itu kapan Pak? Seharusnya kita laksanakan mulai pekan depan Pak, kalau di kelas tersebut. Tapi saya akan coba besok di kelas lain dulu, ngoten, sebagai evaluasi untuk menuju ke kelas yang sana. Tetapi ini mohon maaf tadi ada yang tertinggal. Seharusnya setelah anak-anak membuat produk itu mereka juga harus mempresentasikan produknya, entah di tempat umum di depan
atau mereka bergerilya ke kelompok satu dengan kelompok yang lain, sehingga mereka bisa menunjukkan, teman-teman ini loh produk saya tentang ikhlas. Jadi saya menjelaskan ikhlas itu begini bagi mereka, ngoten Pak. Jadi pembelajarannya saya upayakan dengan semaksimalnya dari siswa untuk siswa, karena memang pembelajarannya harus berfokus kepada siswa. Kan Pak Toto. Iya. Ngoten. Sesuai dengan kebutuhan siswa dan sesuai dengan pakatan minatnya siswa gitu ya Pak. Namun untuk melihat anak ini sukanya di apa atau mungkin mengetahui gaya belajarnya apa, Pak Hamdan mencoba untuk mengetahui gaya belajar anak-anak itu pakai apa Pak Hamdan? Kalau dalam membentuk kelompok, tentu saja saya tidak akan membuat anak-anak itu sesuai gaya belajarnya masing-masing, Pak Toto. Tapi sebelum ke sana saya akan menunjukkan dulu. Jadi kemarin saya itu sempat mencoba Pak Toto, anak-anak itu mengetes gaya belajarnya masing-masing melalui aplikasi Aku Pintar. Oh, aplikasi Aku Pintar. Jadi anak-anak menyesuaikan pernyataan yang tertulis di sana dengan apa yang mereka rasakan, apakah ini benar sesuai, apakah tidak. Jadi anak-anak bisa menjawab secara jujur di sana dan hasilnya memang terlihat lebih terlihat lebih real. Lebih real itu ya. Sehingga ketika mereka sudah membuat, saya minta melaporkan hasilnya seperti apa anak-anak. Ada yang kinestetik, ada yang auditori, ada yang audiovisual. Gitu. Dan setelah saya ketahui seperti ini, saya tetap tidak akan membuat anak-anak itu berkelompok sesuai gaya belajarnya masing-masing. Saya harus meramu satu kelompok itu yang terdiri dari semua macam gaya belajar yang ada di sana, ngoten Pak Toto nggih. Tapi ini tidak saya terapkan ke semua kelas, mohon maaf, karena keterbatasan waktu yang saya ampuh. Jadi saya tidak menggunakan aplikasi ini untuk semua anak-anak kelas 7. Jadi saya tetap mencari gaya belajarnya anak-anak ini seperti apa dengan cara bekerja sama dengan guru BK saat itu, namanya Bu Fitri, Pak Toto. Karena saya tidak bisa mengetes langsung bagaimana gaya belajarnya anak-anak, saya tidak bisa melihat secara real, maka saya minta datanya dari Bu Fitri. Jadi Bu Fitri memberikan, ini Pak datanya, tetapi ya kemudian kembali lagi saya merasa data yang dari guru BK itu tidak sevalid anak-anak yang dari yang anak-anak buat, nggak sama gitu ya Pak ya. Dan memang akhirnya jenengan mencoba menggunakan aplikasi Aku Pintar itu ya, untuk lebih tahu lebih detail gaya belajar yang diminati anak-anak. Tapi kalau semisal tadi sempat Pak Hamdan menyampaikan bahwasannya ketika membuat kelompok itu tidak sesuai dengan gaya belajar, tapi saya coba beragam. Jadi dalam kelompok itu nggak hanya visual, tapi ada auditori, ada kinestetik. Tapi setelah Pak Hamdan melakukan pembagian kelompok seperti itu, apakah maksimal anak-anak atau bagaimana? Dari awal saya memang membuat kelompok itu dengan keadaan siswa yang beragam, Pak. Karena tidak semua kelas itu memiliki porsi yang sempurna. Artinya dari 38 anak itu setiap 6 anak itu ada 5 gaya belajar. 5 gaya belajar. Jadi saya tetap harus meramu secara komplit dalam satu kelompok itu ada semua gaya belajar, dan tentu saja ini tidak akan berjalan dengan mudah, Pak Toto. Yang saya rasakan kemarin, pengalaman saya adalah ketika anak-anak membuat produk atau tugas kelompok itu mereka jadi kurang berjalan, Pak Toto. Kurang berjalan. Entah apa masalahnya, tetapi saya melihat ini harus didampingi, Jadi saya harus mendampingi pembelajarannya anak-anak itu dari awal, menentukan materi yang akan disampaikan. Setelah itu pembagiannya secara merata, siapa yang akan mencari materi apa, misal dalam pembuatan slide PowerPoint, misal Pak Toto nggih. Jadi ada 2 tugas. Yang pertama adalah membuat slide PowerPoint-nya, yang kedua adalah menjelaskan materi kepada teman-teman. Jadi untuk tugas yang pertama ini saya harus memastikan anak-anak sudah mendapatkan bagiannya masing-masing, termasuk yang edit nanti siapa. Pak Toto nggih. Nah, setelah itu waktunya presentasi,
mereka juga harus menjelaskan sendiri-sendiri, ngoten Pak Toto. Sehingga ini juga harus dibagi tugas lagi. Bagian ini siapa yang menjelaskan, bagian itu siapa yang menjelaskan. Jadi setiap anak seharusnya memiliki 2 bagian tugas dalam satu kelompok, ngoten. Dan setelah dibagikan, materi sudah dapat, pembagian pekerjaannya sudah dapat, saya juga tetap harus men-follow up mereka. Dalam 1 pekan, misal tugasnya ini untuk 1 pekan, saya harus memastikan apakah setiap hari itu ada progres pekerjaannya anak-anak, ngoten. Jadi saya harus menghubungi teman-teman satu persatu, anak-anak bagian kelompok ini apa yang sudah diselesaikan, apa yang belum. Jadi saya harus mempertanyakan dulu kendala-kendalanya di mana. Kalau mereka ternyata juga masih banyak yang tidak paham dengan materinya, ngoten Pak Toto. Jadi saya harus menjelaskan ulang, oh bagian ini ternyata belum paham, maka saya harus menyampaikan materi ini seharusnya yang dijelaskan ini dan ini, ngoten. Saya harus jelaskan lagi. Itu yang saya alami kemarin. Jadi untuk selanjutnya tetap saya akan mencoba cara ini dulu. Sampai kalau menemukan cara yang baru, mungkin saya bisa pakai yang baru, ngoten Pak Toto. Tentu saja cara ini sangat menguras tenaga saya sekali, Pak Toto. Tetapi ya demi anak-anak ya hanya ini yang saya bisa. Dengan tetap berharap semoga ada metode yang lebih terbarukan lagi supaya pekerjaannya bisa dilaksanakan lebih efisien lagi, ngoten. Ya. Kalau mendengar apa yang sudah disampaikan Pak Hamdan, bahwasannya Pak Hamdan akan mendampingi anak-anak sampai tuntas ya. Sampai tuntas, benar. Dan itu 10 kelas. 10 kelas. Setiap kelas ada 6 kelompok, ngoten Pak Toto. 6 kelompok itu dengan keberagaman, dengan karakter yang berbeda-beda, membuat tantangan buat Pak Hamdan seperti itu ya Pak. Sangat menantang sekali. Sangat menantang sekali. Nah, Pak Hamdan, dengan keberagaman, dengan karakteristik anak yang berbeda-beda, pastinya Pak Hamdan kan punya strategi. Nah, Pak Hamdan tadi sudah mengutarakan bahwasanya akan menggunakan berdiferensiasi, terus setelah itu membagi kelompok dengan gaya belajarnya, tapi diacak dengan beragam. Dan Pak Hamdan juga menyampaikan bahwasanya Pak Hamdan akan memantau sampai benar-benar anak-anak itu tuntas dengan materi yang Pak Hamdan sampaikan. Nah, kira-kira Pak Hamdan dengan hal yang sudah Pak Hamdan sampaikan, hal apa lagi yang mungkin Pak Hamdan mau tingkatkan setelah ini? Tentu saja saya ingin membuat pendampingan dan follow up ini lebih efisien lagi, Pak Toto. Karena saya harus mendampingi setiap kelompok dalam satu kelas yang bisa ada 5-6 kelompok, dan itu bukan hanya satu kelas, Pak Toto. Saya mencoba mencari-cari apakah ada cara follow up yang lebih mudah. Dan mungkin saya melihat di WhatsApp itu kan ada grup channel, ngoten Pak Toto. Jadi grup itu ada satu grup induk yang terdiri dari beberapa channel. Jadi saya akan mungkin membuat itu dulu sambil saya trial dulu kepada satu kelas. Jadi saya bisa melihat perkembangan belajarnya anak-anak melalui grup sana. Jadi grup saya tinggal channel langsung di WA atau grup di WhatsApp, WhatsApp di WA. Bukan yang di Classroom pakai Google, bukan? Kalau di Google Classroom itu Google Classroom? Mohon maaf, tidak semua ponselnya anak-anak itu support gitu ya Pak. Karena ya ini keadaannya yang sudah kita alami. Sempat saya pernah membuat dulu bukan Classroom tapi Teams di Office. Dan itu sangat kasihan sekali melihat anak-anak, Pak saya tidak bisa, saya ketinggalan, saya begini begitu. Akhirnya ini jadi evaluasi sendiri bagi saya. Sepertinya untuk melangkah ke aplikasi yang seperti itu nanti pakai dulu. WA grup aja lebih simpel gitu ya. WA ini mungkin ya lebih simpel, bisa anak-anak akses, lebih mudah untuk mengakses. Saya pakai yang ini dulu, Pak Toto. Tapi ya tetap karena saya ini masih meraba-raba, saya juga harus melihat apakah ini efisien atau tidak, karena ketika saya mau mencoba ini saya harus memikirkan mapel lain. Khawatirnya mapel lain menggunakan cara yang sama, double, sehingga nanti yang menjadi korban itu adalah HP-nya anak-anak, Pak Toto. Kebanyakan grup, Pak ya. Kebanyakan grup, memori habis, penuh, akhirnya hang. Nah itu kembali lagi masalah kita lagi harus nanti, Pak ya. Iya, mendapatkan masalah baru dan lain sebagainya. Tetapi untuk sementara ini mungkin yang lebih efisien saat ini nggih Pak Toto, hanya itu. WA grup itu ya, untuk memantau bahwasanya anak-anak
mengerjakan dengan tuntas, dan ketika ada permasalahan atau mungkin anak-anak nggak paham bisa langsung japri di grup tersebut gitu. Jadi ya. kita buat grup induk BAI yang di dalamnya ada channel-channel kelas 7A, 7B sampai 7C ngoten Pak Toto. Itu sementara ngoten. Luar biasa Pak Hamdan apa yang akan dikerjakan untuk kedepannya. Jadi dari mulai pra-observasi sampai observasi saya menemani Pak Hamdan. Mungkin kehadiran saya mungkin membuat Pak Hamdan gugup atau mungkin agak itu grogi gitu ya. Tapi saya kira penampilan Pak Hamdan ketika di kelas itu sudah luar biasa, sudah bagus. Namun Pak Hamdan ternyata menemukan beberapa hal itu yang perlu ditingkatkan gitu ya Pak Hamdan. Nah, dengan pengalaman-pengalaman Pak Hamdan yang sudah diutarakan tadi dan rencana yang akan dilakukan ke depan, saya berharap bisa berjalan maksimal dan lancar, bisa sukses gitu ya Pak Hamdan, supaya anak-anak lebih bisa menerima pembelajaran yang berpihak pada murid ya dan berdiferensiasi. Ya, mungkin itu aja Pak Hamdan, atau mungkin Pak Hamdan mau menyampaikan beberapa hal lagi? Sebenarnya kalau saya boleh jujur gitu, ya, Pak Hamdan, saya lebih nyaman dengan metode pembelajaran berbasis ceramah dan praktek. Ceramah sama praktek. Tetapi ya, ketika saya harus menggunakan metode ceramah, saya harus menumbuhkan skill saya berbicara kepada teman-teman, sehingga anak-anak itu lebih tertarik. Yang merupakan kekurangan saya ini Pak Toto. Jadi saya ingin belajar bagaimana caranya berbicara di depan umum dengan cara yang memukau orang-orang, anak-anak dalam kasus ini Pak Toto. Karena saya cocok dengan metode ini, saya berharap bisa belajar bagaimana cara ngomong di depan lebih efisien, lebih cepat, lebih mengenai sasaran Pak Toto. Dan praktek pun itu bagi saya juga perlu salah satu metode yang bagus untuk diterapkan, karena anak-anak mengalami secara langsung, tetapi ini tidak bisa diterapkan pada semua bidang. Untuk dalam PAI, kalau seandainya saya menggunakan menggunakan metode praktek dalam materi sejarah kan mungkin anak-anak benar-benar terjun gitu ya. Jadi Rasulullah kan juga mungkin terlalu ini Pak ya. Terlalu sulit juga untuk dipraktekkan. Meskipun ya untuk materi fikih itu sangat sesuai sekali tapi ya bagaimanapun juga tetap saya harus mencoba metode lain, karena metode itu tidak hanya 1-2. Iya, betul. Nah, membuat metode pun kan juga tergantung karakteristik yang ada di dalam kelas itu ya Pak Hamdan ya. Mungkin anak-anak kinestetik akan senang karena mereka bergerak betul dengan materi tersebut, seperti yang saya alami kemarin. Pas pekan kemarin itu saya mengajar di kelas 8 di Pak Toto. Saya membawa materi mengenai pemulasaran praktek jenazah. Jadi dalam praktek tersebut ada memandikan, ada mengkafani, mensolati dan memakamkan. Dan untuk memandikan ini sudah dilakukan pada kegiatan Pondok Ramadan. Saya tinggal menjelaskan garis besarnya saja. Untuk memakamkan dan mengkafani ini belum. Jadi di Pondok Ramadan kemarin hanya memandikan dan mensolatkan. Nah, kemarin saya mempelajari bersama teman-teman itu bagaimana cara mengkafani dan memakamkan jenazah. Jadi anak-anak itu sangat tertarik sekali dengan cara praktek ini Pak Toto. Jadi mereka belajar bagaimana memakamkan jenazah, bagaimana mereka memperlakukan jenazah yang sudah meninggal. Karena memperlakukan jenazah yang sudah meninggal itu tidak sama seperti ketika hidup, betul. Pelan, penuh perasaan, dan itu benar-benar berbekas sekali di hati anak-anak. Terutama ketika mereka diposisikan sebagai jenazah yang mau dimakamkan. Ada langsung anaknya dipraktekkan gitu ya? Jadi anak-anak itu saya pojokkan di tembok, dihadapkan ke tembok benar. Kemudian kita talqin ngapunten. Jadi ditanya siapa Tuhanmu, maka jawablah Allah Tuhanku, sampai selesai ngoten. Sehingga beberapa teman-teman itu setelah pembelajaran jadi lebih merenung, pendiam. Pendiam. Seperti apa nggih, overthinking atau apa ngoten nggih istilahnya anak-anak Pak Toto. Seolah-olah mereka itu seperti memvisualkan diri mereka di masa depan itu seperti ini itu, sehingga mereka dalam pandangan saya, mungkin materi ini berbekas untuk anak-anak, sehingga saya sangat
konsen untuk menerapkan ini pembelajaran berbasis praktek. Kita upayakan meskipun ini pembelajaran akhlak, bagaimana sih cara menerapkan pembelajaran berbasis praktek untuk materi akhlak misalnya. Kita membuat video dan lain sebagainya. Ya. Jadi rencana Pak Hamdan memang kalau metode lebih fokus ke ini ya, lebih fokus di praktek ya, atau mungkin lebih tertarik di praktek karena melihat pengalamannya Pak Hamdan ketika materi apa tadi Pak? Materi pemulasaran, anak-anak bisa kena di hatinya, merenung sampai harapannya setelah itu kan ada perubahan. Bahwasanya seperti ini loh. Kedepannya gitu ya. Memang itu tujuan kita. Betul. Muslim yang lebih baik lagi, sehingga mereka tidak berpikir di masa depan saya harus apa. Tapi ketika saya meninggal saya membawa apa? Berarti kan sambil belajar sambil menyiapkan gitu Pak ya. Jadi paling enggak kalau kita tahu gambarannya ke depan kan anak-anak tahu apa yang harus dikerjakan. Misal ibadahnya harus ditingkatkan supaya nanti ketika di alamnya berbeda juga sudah punya bekal seperti itu ya Pak Hamdan. Nah, jadi metode pembelajaran Pak Hamdan tadi yang lebih berfokus pada praktek, namun juga akan mencoba berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Terus yang kedua juga Pak Hamdan akan membagikan kelompok-kelompok sesuai dengan gaya belajar. Itu luar biasa Pak Hamdan. Dan kedepannya itu yang Pak Hamdan rencanakan bisa berhasil dan anak-anak bisa ngena materi yang Pak Hamdan sampaikan. Ya, siap. Ya, pasti Pak Hamdan. Kita saling kolaborasi, saling kerjasama, dan kedepannya hal yang direncanakan Pak Hamdan bisa berjalan lancar dan sukses. Ya, saya kira cukup Pak Hamdan. Paparannya luar biasa, diskusi hari ini luar biasa, pasca observasi di kelas. Semoga bisa menjadi langkah yang besar, langkah yang baik untuk mendidik putra-putri kita sesuai dengan kebutuhan belajar siswanya. Gitu ya Pak Hamdan ya. Sekira cukup, terima kasih Pak Hamdan. Ada yang disampaikan lagi? Untuk saat ini tetap saya minta solusinya Pak. Siap. Saya pasti akan mendapati masalah baru untuk hal yang akan saya terapkan di depan. Mohon dievaluasi karena saya mungkin tidak akan bisa melihat permasalahannya. Saya mungkin tidak sadar, tetapi jenengan yang melihat dari depan mungkin bisa melihat ternyata ini ada masalah baru. Ya, kita terus saling kolaborasi, kita saling terus bertukar pikiran. Kita nanti bisa sharing-sharing lagi, ketika ada masukan kita bisa saling berbagi. Ya, siap. Terima kasih Pak Hamdan. Saya kira cukup. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.